Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse Putra dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat, yaitu program sistem pemesanan restoran berbasis konsol. Nah, di program ini tuh kita akan menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP yang terdiri dari beberapa kelas seperti menu, order, item, dan juga main program untuk menjalankan seluruh fitur. Nah, di penjelasan kali ini juga saya akan menyampaikan alur di pembuatan kelas, fungsi-fungsi penting, lalu juga sampai dengan cara program ini bekerja ketika dia di running atau dijalankan gitu. Nah, langsung saja ya. Di sini saya sudah menulis import yang seperti sudah kita ketahui sebelumnya ya, jika dipilih sebelum itu untuk agar dia tuh bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di program ini gitu. Nah, di sini saya sudah membuat kelas menu item ya, yang ini menu item. Tujuan tuh yaitu lebih ke gerbang awal istilahnya tuh gitu. Jadi sebelum kita ingin apa ingin membuat program, kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu gitu. Nah, itu maksudnya tuh disebutnya kelas menu item yang bertugas satu untuk menyimpan daftar makanan atau minuman. Kayak misalkan di sini nih, misalkan string itu kan biasanya tuh buat huruf aja, bisa juga angka, tapi lebih ke seringnya tuh huruf dan angka. Nah, kalau double double tuh dia tuh masuknya tuh ke angka begitu, jadi kayak buat masukin harganya tuh gitu. Terus ada string, kategori itu ya gitu, nanti kita bikin output tentang kategori makanan misalnya gitu. Terus ada kelas menu item juga gitu. Lalu pokoknya tuh dalam kelas ini tuh terdapat array list items, yaitu tempat menyimpan seluruh daftar menu yang di sini sudah kita buat sebelumnya begitu. Misalkan nih kita mau bikin nama menunya tuh nasi goreng di harga 20.000, lalu di kategori itu makanan berat. Nah, nanti kita bisa tulis di mana ya? Nah, di sini nih, di sini. Nanti akan otomatis tertulis begitu. Nah, lalu juga ada subclass makanan. Ini masih sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu juga ada di ini public string untuk mengeluarkan outputnya juga. Nah, lalu selanjutnya tuh di sini tuh ada public makanan string nama double harga string jenis makanan gitu. Nanti itu buat output jenis makanannya ya. Nah, lalu di sini tuh ada public void. Nah, ini tuh lebih ke outputnya dulu nih. Misalkan makanan nih, makanan. Nah, itu kita dikasih nama dulu makan makanan apa gitu. Lalu kan ini ada harganya. Nanti akan keluar sendiri harganya begitu. Nah, mengenai subclass ini yang juga kan kayak subclass minuman, kurang lebih sama lah seperti yang sebelumnya begitu. Nah, lalu juga saya tambahkan subclass diskonnya tuh dimulai dari class discount extend menu item, private double discount, dimana public discount ini tuh dia masukkan dulu string double untuk agar dia tuh bisa memberikan sebuah diskon gitu. Misalkan nih di sini kan ada nama makanannya nih, terus harganya berapa di sini. Nah, nanti kategorinya apa, nanti dia dikasih diskon begitu. Nah, lalu di sini ada sistem buat outputnya juga. Nah, di sini ada class menu yang sudah tadi saya jelaskan ya. Nah, dimana di sini tuh ada array listnya, menu itemnya begitu. Lalu di sini ada tampilan menunya juga. Jadi misalkan nih dari awal tuh saya sengaja nggak masukin makanan menunya sama minunya tuh, jadi saya biarin menu kosong gini.
Jadi nanti kita tuh setelah lainnya itu kita bisa menambahkan menunya itu sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu begitu. Nah, di sini tuh kenapa kelas ini tuh penting? Nah, karena kelas ini tuh menurut saya penting banget karena ya ini menjadi dasar dari proses pemesanan program kita gitu. Tanpa daftar menu yang jelas, maka ya kita nih sebagai user nggak bisa memilih makanan gitu. Lalu juga apa, class order juga ada, dan juga kan ada beberapa ini ya, misalnya ada kelas menu dan juga ada subclass diskon gitu. Nah, lalu setelah itu apa lagi ya, nah ini uh, saya menulis public void span ke file. Maksud span ke file itu yaitu jadi otomatis nih dari input yang sudah kita arahin atau perintahkan ke program, nanti itu dia bisa dimasukin ke menu file. Nah, menu file itu dia tuh akan otomatis berbentuk teks gitu ya, kayak gitu. Jika misalkan nih menu berhasil disimpan gitu, ini tuh buat outputnya. Lalu misalnya gagal menyimpan file, nah, ini buat tanda kalau misalkan kita tuh ada yang gagal, berarti ada something wrong di program kita begitu. Nah, lalu setelah itu ini ada muat menu dari file. Muat menu dari file tuh ya ini buat memuat menu-menunya tuh dari si filenya itu gitu. Misalkan dari daftar menu kan, misalkan kita udah bikin daftar menunya, terus kita coba try bufferedder br sama dengan new, lalu setelah itu kita kasih string while dan string lagi di sini. Lalu di sini kita tambahkan sistem loop. Loop itu buat misalkan kita mau nambah makanan ya, kita bisa mengulanginya beberapa kali gitu tanpa terkena suatu crash atau error gitu. Nah, kayak gitu. Ini juga buat ini. Nah, di sini ada kelas pesanan. Kelas pesanan tuh nih ya gunanya buat apa, kayak kita misalkan mau bikin pesanan gitu, terus juga kita bisa nambahin diskonnya dulu begitu. Nah, di sini ada simpan stroke. Nah, simpan stroke itu di sini saya sudah membuat stroke pesanannya, dimana di sini ada dari public void terlebih dahulu, lalu memakai kelas simpan stroke. Nah, di sini tuh kita membuat apa itu tuh uh, outputnya dulu, output dari stroke pesanannya. Nanti kita kasih tanda dulu nih apakah stroke berhasil simpan atau stroke-nya tuh gagal menyimpan stroke gitu. Nah, di sinilah ada kita main programnya atau program utamanya begitu ya. Nah, di sini kita pakai fitur scanner in, lalu juga ada menu pesanan. Nah, di sini tuh ada kita membuat tampilan dulu nih. Misalkan yang pertama tambah menu. Soalnya kan ini tuh gunanya tuh buat biar dia tuh bisa terpakai terus menerus kan. Kalau dalam sebuah restoran pasti adanya update terbaru, misalkan dari tahun sekian menunya ini, tapi di tahun kedepannya juga masih ada kemungkinan dia pasti bakal berubah. Makanya kita membutuhkan fitur ini, tambah menu. Lalu ada kedua itu tampilan menu, kayak menampilkan keseluruhan menu yang sudah kita buat gitu. Lalu di sini ada pesan itemnya juga, hitung total pesanan yang sudah kita pesan dari menunya. Lalu udah simpan menu ke file, nanti dia otomatis akan muncul di sini nih dalam bentuk txt. Nah, ini muat menu dari file gitu, nanti dia bisa dari sini juga. Nah, lalu di sini ada simpan stroke, jadi kayak semacam stroke-nya gitulah. Lalu kayak switch case, lalu ada if loop-nya lagi, jangan lupa ya. Lalu bikin tampilan outputnya juga, misalkan nama makanannya sudah kita buat lalu kita cantumkan ya, nanti dia otomatis akan terisi di sini gitu tanpa harus di itunya lagi gitu.
Nah, lalu di sini ada sistem loopnya juga, jangan lupa. Terus di case 2 itu kita membuat tampilan menunya gitu. Misalkan kita pilih tambah menu atau masukkan nama menu gitu. Nanti kita bikin keluarannya supaya tujuannya tuh agar bisa mempermudah si pengguna dalam mengakses atau menggunakan program ini begitu. Nah, lalu ditambahkan juga jangan lupa, lalu di case 4 tuh ada sistem outprint total, ditambah ini tuh lebih ke buat perhitungan dari total pesanan yang sudah kita buat gitu. Nah, lalu di sini kita membuat fitur atau kode untuk si pesanan itu bisa otomatis simpan ke file ini dalam bentuk txt tentunya ya. Lalu juga bisa membuat lagi dari file dalam bentuk txt juga, dan bisa membuat otomatis struknya dalam bentuk txt juga gitu. Nah, di sini ini yang terakhir, ini tuh kalau misalkan sudah selesai semuanya ya kita otomatis bisa langsung keluar gitu. Nah, lalu kita coba saja ya di sini. Nah, di sini kan udah ada tampilan komanya nih yang sesuai ke saya tadi bilang yang di sini nih. Mana ya? Nah, ini nih. Ini kan outputnya nih, otomatis akan seperti ini nih. Misalkan saya nomor 1 tambah makanan, oke. Ketik tambah 1 untuk makanan gitu. Misalkan namanya mie tek tek, mie tek tek. Harganya berapa? Nomor 10 aja deh. 1 2 3 set. Jenis makanan berat misalkan. Set. Oke. Nah, nanti setelah itu dia akan otomatis keluar nih. Bisa kita langsung tampilkan menunya ya. Set. Nah, nanti menunya akan keluar seperti ini. Makanan mie tek tek harga 15.000, jenis dalam kategori berat gitu. Nanti dia akan otomatis apa ya bahasanya tuh, akan otomatis terbaca mungkin ya gitu. Karena kan tadi yang awalnya kan saya pilih yang mie tek tek harga 15.000, lalu jenisnya kategori berat gitu, kayak gitu. Nah, lalu misalkan kita mau pesan itemnya nih ya, kita tinggal pencet nomor 3 aja gitu, masukkan menu. Misalkan menunya tadi kan mie tek tek ya, mie tek tek. Nah, masukkan menu ditambahkan, berarti ini tandanya sudah berhasil begitu. Nah, lalu kita misalkan mau hitung totalnya dulu nih, nomor 4 totalnya. Nah, nanti dia otomatis keluar totalnya tuh 15.000. Oke gitu. Nah, misalkan kita mau simpan nih history pesanan item kitanya nih, kita bisa dengan mengetik angka 5, yaitu simpan menu ke file. Otomatis dia akan keluar di sini. Jadi menu file di sini mie tek tek 15.000 makan berat gitu. Nah, lalu bisa juga nih dimuat kembali ke pencet 06 aja. Set. Nah, menu berhasil dimuat dari file, berarti tandanya dia sudah berhasil dimuat dari file. Nah, terakhir nih ya, misalnya kita mau simpan struk pesanan kita nih ya, otomatis kita ketik angka 7 aja seperti ini. Nah, nanti langsung ada otomatis keluar struknya seperti ini. Struk pesanan mie tek tek harga 15.000, totalnya 15.000. Nah, kalau dirasa sudah selesai semua, tinggal pencet 8 keluar. Sudah, itu sudah selesai. Nah, jadi gunanya itu dia tuh lebih ke kayak, jika dibandingkan dengan tugas sebelumnya, dia masih jalan di sebuah program, dimana kalau misalnya kita mau bikin struknya itu ya nanti otomatis masih keluarnya di output di sininya, di terminalnya. Tapi yang jadi perbedaannya, kalau di sini outputnya tuh kita bisa membuat otomatis file struk pesanannya dan menu item pesanannya gitu. Jadi kayak bisa terpisah. Jadi kalau misalkan menurut saya itu lebih ke apa ya, lebih rapih istilahnya gitu, lebih rapih, lebih terolah dengan baik begitu kira-kira. Nah, mungkin
Itu saja dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekurangan dalam segi pemahaman, dalam segi materi. Mohon maaf. Saya pun juga masih belajar. Sebelumnya terima kasih atas segala bimbingan dan segala perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.